Saat melatih kendalinya atas terbangnya jimat itu, Hanli menemukan bahwa menggunakan teknik telekinesis untuk mendorong jimat itu akan mengubahnya menjadi seberkas cahaya abu-abu. Meskipun sangat tajam, ada beberapa keterbatasan besar saat digunakan sepenuhnya, meskipun jimat itu dapat memotong hampir semua hal dan menyerang sesuai keinginannya. Pertama-tama, mendorong cahaya abu-abu ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir. Begitu Hanli berkultivasi hingga ke lapisan ke-8 seni musim semi abadi, ia dapat terus-menerus menggunakan teknik bola api hingga 100 kali. Namun, saat mengendalikan cahaya abu-abu, kekuatan sihirnya hanya dapat bertahan selama seperempat jam sebelum benar-benar habis. Dia baru ingat bahwa sebelumnya, biksu cahaya emas tidak langsung menggunakan garis abu-abu itu. Kekuatan sihirnya terlalu terbatas dan hanya bisa mengendalikan jimat itu dalam waktu yang sangat singkat. Ini menjelaskan mengapa dia memberikan perlawanan yang lemah saat Hanli merebut garis abu-abu itu. Saat kurcaci itu mengendalikan garis abu-abu itu, kurcaci itu mungkin telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan sihirnya. Selain itu, kekuatan sihir Hanli awalnya jauh lebih besar daripada kurcaci itu. Saat beradu kekuatan sihir dengan kurcaci itu, wajar saja jika kurcaci itu kalah total. Selain itu, masalah lain garis abu-abu adalah jarak serangnya yang cukup terbatas. Garis abu-abu hanya dapat dikendalikan dengan mudah dalam radius sekitar 70 meter. Di luar jangkauan ini, kendalinya akan menjadi kaku dan lamban. Kadang-kadang ia bahkan akan kehilangan kendali. Saat terbang di luar jangkauan sekitar 100 meter, garis abu-abu akan sepenuhnya berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai jimat dan jatuh ke tanah. Mengenai dua kelemahan itu, Hanli yakin bahwa begitu kekuatan sihirnya meningkat, masalah-masalah itu akan berangsur-angsur teratasi. Namun masih ada satu masalah lagi, kelemahan fatal jimat itu. Setelah menggunakan jimat itu beberapa kali, Hanli menyadari bahwa cahaya dingin yang dipancarkan dari tarikan pedang abu-abu kecil itu perlahan melemah semakin sering ia menggunakannya. Tampaknya masa pakainya berkurang secara bertahap. Dengan kata lain, jimat ini memiliki jumlah kegunaan yang terbatas. Jika jumlah penggunaannya melebihi batas, jimat itu akan benar-benar habis dan mati. Begitu Hanli sudah bisa mengendalikan cahaya abu-abu ini, dia langsung berhenti berlatih. Lagi pula, dia ingin bisa menggunakan jimat ini di saat-saat genting atau dalam situasi berbahaya. Mungkin di saat kritis nanti, benda ini bisa menyelamatkan nyawa kecilnya. Dengan cara yang sama, Hanli percaya bahwa jimat emas yang dapat berubah menjadi penghalang emas juga memiliki batasan yang sama. Namun untuk saat ini dia tidak tahu mantra untuk menggunakannya. Dia hanya bisa menyimpannya dan mempersiapkannya untuk penggunaan di masa mendatang. Setelah Hanli beristirahat, ia menyelidiki medali perintah segitiga dan buku petunjuk Lankin. Sayangnya, ia tidak memperoleh apapun dari benda-benda ini. 5 hari berlalu seperti ini. Saat Hanli menyingkirkan tanda yang mengatakan bahwa dia tidak akan melihat orang lain, Li Feiyu bergegas masuk seperti kentut. Ketika dia melihat Hanli, dia memberitahu dia tentang rumor tentang dirinya yang berubah menjadi iblis. Rumor-rumor ini membuat Hanli terdiam, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa menggerakkan wajahnya dan menatap Li Feiyu dengan pandangan tidak senang. Li Feiyu jelas-jelas sedang mengolok-oloknya. Li Feiyu akhirnya berhenti tertawa terbahak-bahak dan perlahan menahan senyumnya. Dia berkata kepada Hanli dengan suara serius, "Kamu seharusnya bisa menebak alasan mengapa aku datang ke sini," ucap Li Feiyu. "Bukankah karena banyak ketua sekte tidak merasa nyaman denganku dan mengirimmu untuk menyelidiki sikapku?" Hanli menjawab dengan acuh tak acuh. Seolah terbebani oleh kepercayaan besar para tetua, Li Feiyu mendesah, "Namun, apa yang kau rencanakan agar aku melapor kembali kepada orang-orang itu?"
Untuk menyuapku, mereka telah berjanji untuk mempromosikanku dari posisiku sebagai kepala divisi pedang eksternal, ucap Li Feiyu segera tersenyum nakal sekali lagi. Han Li mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan lembut, sepertinya pemimpin sekte Wang dan para tetua yang disebutkan sebelumnya merasa gelisah. Mari kita selesaikan masalah ini. Jika tidak, mereka tidak bisa merasa lega, ucap Han Li. Kalau begitu begini saja, kembalilah dan beritahu pemimpin sekte Wang bahwa besok siang aku akan pergi ke puncak matahari terbenam untuk menemuinya. Beritahu dia bahwa dia tidak perlu merasa gelisah, ucap Han Li kembali berkata sambil tersenyum. Bagus, dengan kata-kata ini aku bisa melapor kembali. Li Feiyu mengangkat bahunya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Han Li dan Li Feiyu mengobrol dengan heboh selama beberapa saat. Bahkan Han Li menunjukkan teknik bola api dari jarak dekat kepada Li Feiyu, yang sangat membuka wawasan Li Feiyu dan membuatnya iri sepanjang hari. Hal ini berlanjut beberapa saat lagi sebelum Li Feiyu pamit dan meninggalkan lembah untuk melapor kembali pada Wang Jueju. Han Li berdiri di ambang pintu kamar dan menatap sosok Li Feiyu yang pergi dari kejauhan, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba dia tersenyum misterius dan memasuki kamar dan menutup pintu di belakangnya. Keesokan paginya, saat langit mulai cerah, Han Li mendekati diam-diam puncak matahari terbenam. Ia terus berjalan diam-diam hingga memasuki ruangan pemimpin sekte Wang. Ketika Wang Jueju terbangun, dia melihat siluet seseorang berdiri tegak di samping tempat tidurnya. Raut wajahnya menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia berhasil memaksakan senyum. Dengan agak tidak wajar, dia bertanya, "Dr. Han Li, mengapa Anda datang? Saya harap Anda memaafkan saya karena tidak menyambut Anda. Tetapi bukankah kita sepakat untuk bertemu di siang hari? Mengapa Anda yang terhormat datang sepagi ini?" ucap Wang Jueju dengan sopan. Han Li menatap dingin ke arah pemimpin sekte Wang. Tatapan ini membuat semua bulu kuduk Wang Jueju berdiri tegak. Wajah pemimpin sekte Wang seperti menahan sakit karena ditusuk pisau. Melihat Wang Jueju tampak ketakutan, Han Li tidak dapat menahan rasa senangnya. Ia menatap Wang Jueju setelah melakukan teknik mata surga yang memberikannya efek tertentu pada dirinya. Beberapa hari yang lalu, penelitiannya menemukan penggunaan baru untuk teknik mata surga. Ia dapat menggunakan mata surga untuk membuat roh manusia biasa merasa kagum. Tidak ada alasan. Aku hanya merasa bahwa jika aku datang lebih awal, pikiran semua orang mungkin akan sedikit lebih jernih. Dengan begitu, mereka tidak akan memaksakan urusan yang tidak menyenangkan kepada pihak lain, ucap Han Li. Ekspresi kecil apapun tidak dapat terlihat dari wajah Han Li, meskipun adanya tampak agak bermaksud buruk. Begitu pemimpin sekte Wang mendengar ini, jantungnya tak dapat menahan diri untuk berdebar bagan derang. Kemarin, dia dan para tetua lainnya menerima pesan Han Li dari Li Feiyu bahwa dia akan datang ke puncak matahari terbenam besok siang. Beberapa orang ini langsung merasa bahwa Han Li terlalu berbahaya dan kehilangan akal sehat mereka, mengusulkan selama pertemuan untuk mengambil tindakan dan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Han Li. Namun, usulan ini mendapat tentangan keras dari kelompok lain. Mereka menyadari bahwa tindakan tersebut terlalu berbahaya dan mereka kemungkinan akan mendapat balasan yang besar jika hal itu gagal. Mereka yang ingin bertindak segera menyebarkan rumor selama beberapa waktu dan memikirkan banyak pembenaran di malam hari untuk tujuan sanggahan yang kuat. Sebenarnya, semua orang ini sangat menyadari bahwa tuduhan bahwa Han Li terlalu berbahaya hanyalah kepura-puraan. Ada beberapa orang yang iri dengan teknik kultivasinya dan telah berencana untuk berkonspirasi melawannya untuk mendapatkan keuntungan dari Dr. Han Li. Mungkin bahkan mereka yang menentang tuduhan tersebut memiliki niat yang sama. Hanya saja mereka akan menggunakan metode yang lebih lembut dan lebih rahasia dibandingkan dengan orang-orang yang secara langsung berkonspirasi melawan Han Li.
Di hadapan pemimpin sekte Wang, kedua kelompok ini bertengkar dengan marah dan bersemangat. Dari awal setiap pertemuan hingga pembubarannya yang cepat, tidak ada pihak yang benar-benar meyakinkan pihak lain. Sebaliknya mereka terus berdebat dengan cerewet. Akhirnya, ketika paman seperguruan yang masih hidup, lelaki berpakaian abu-abu, melihat bahwa konflik tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, ia dengan dingin mengucapkan beberapa patah kata untuk segera menenangkan semua orang. "Mungkinkah kau tidak takut para tetua akan datang mencarinya setelah dia terbunuh?" Perkataan lelaki berpakaian abu-abu itu bagaikan seember air dingin yang langsung menyadarkan pikiran para tetua yang gelisah. Benar sekali, Hanli masih sangat muda, tapi dia sudah seganas ini. Dia pasti memiliki seseorang tetua kelas abadi di belakangnya. Bahkan jika kita menutupi sifat kematiannya, ketika para tetuanya datang, bukankah semua orang di sini akan mati secara tragis? Ketika mereka memahami bahwa membunuh Dr. Han sama saja dengan membunuh diri mereka sendiri, mereka yang awalnya mengajukan upaya untuk meracuni Hanli telah sepenuhnya berubah pikiran. Namun, satu atau dua dari mereka masih dibutakan oleh keserakahan dan bertahan, meskipun mereka sekarang menyarankan metode yang lebih moderat untuk menghadapi Hanli. Pemimpin sekte Wang baru saja mendengar Hanli mengucapkan beberapa kata yang mendalam. Dia merasa agak bersalah dan percaya bahwa Hanli memiliki kekuatan sihir yang hebat. Karena Wang Jueju tidak tahu bagaimana Hanli mengetahui detail pertikaian yang terjadi sehari sebelumnya, dia menjadi semakin berhati-hati. Namun Wang Jueju telah menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun. Jadi pengalaman dan kelicikannya juga luar biasa. Dia dengan cepat melepaskan diri dari pengaruh teknik mata langit dan mendapatkan kembali ekspresinya yang normal. "Dewa pengobatan Hanli, mengapa kau mengucapkan kata-kata itu? Seluruh sekte ini mungkin cukup berterima kasih padamu," ucap Wang Jueju. Setelah Wang Jueju menerima situasinya, ia memutuskan untuk menyelidiki makna di balik kata-kata Hanli. "Lalu mengapa aku mendengar ada orang yang ingin menyakitiku?" ucap Hanli berkata dengan nada datar sambil tertawa muram. Ketika pemimpin sekte Wang mendengar ini, awalnya dia merasa takut. Tetapi setelah melihat tanda-tanda kemarahan dari Hanli, dia segera sedikit tenang. Karena Hanli tidak berbicara dengan nada marah dan datang menemuinya sendiri, dia mungkin hanya mendengar beberapa rumor tanpa mengetahui detail spesifiknya. Tampaknya Wang Jueju masih memiliki sedikit kelonggaran untuk memperbaiki hubungan antara Hanli dan Sekte Tujuh Misteri. Dewa pengobatan Hanli mungkin salah paham. Kemarin, beberapa orang bejat memang muncul di sekte dalam upaya melupakan kebaikan dan melanggar keadilan. Namun harap tenang, orang-orang ini telah lama ditangkap dan berada di bawah pengawasan ketat. Sebagian besar sekte tetap berterima kasih kepada Anda. Dr. Han, kami sama sekali tidak akan mengambil tindakan yang akan merugikan teman-teman kami dan menguntungkan musuh-musuh kami, ucap Wang Jueju setelah merenung sejenak. Wang Jueju mengucapkan kata-kata itu dengan kebenaran yang mengagumkan. Mendengar ini, Hanli tertawa muram dalam hatinya. Sejak dia menunjukkan kekuatannya dan membantu Sekte Tujuh Misteri melewati musibah ini, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati dengan pepatah. Burung-burung telah pergi, busur telah disingkirkan, menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Dia tidak percaya bahwa yang lain akan berbaik hati dan berterima kasih kepadanya. Tetapi hati manusia benar-benar sulit untuk dipahami. Dia pasrah pada kata-kata yang pernah diucapkan oleh orang-orang hebat. Selama ada manfaat, lupakan kebaikan untuk melanggar keadilan, dan tidak mengakui keluarga sendiri tidak kalah umum daripada minum air. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menolak bertemu dengan para konspirator setelah Hanli kembali ke lembah. Dia sengaja membuat para tetua ini mendinginkan kepala mereka. Jika tidak, obor keserakahan akan membakar habis akal sehat mereka.
Meskipun dia telah memberitahu Li Feiyu untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan bertemu dengan para tetua, Han Li tidak berencana untuk menemui mereka sesuai jadwal. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih besar daripada ahli biasa dari Jianghu, jika para tetua menggunakan beberapa metode yang memalukan, akan ada terlalu banyak metode yang mampu membunuhnya. Oleh karena itu, dia sengaja datang setengah hari lebih awal demi keselamatannya. Diam-diam bertemu langsung dengan pemimpin Sekte Wang sendirian. Hanya sebentar saja, dia hanya menyelidiki Wang Jueju sedikit. Pemimpin Sekte Wang yang hebat ini telah mengungkapkan semua yang awalnya ingin dia sembunyikan. Tampaknya 7 tetua sekte misteri ini benar-benar telah memikirkan hal-hal seperti itu dan ingin bertindak melawannya. Namun, ini tidak menjadi masalah. Terlepas dari apakah pihak lain benar-benar ingin bertindak melawannya atau hanya merenungkannya, mereka tidak akan membuatnya marah. Pada saat dia menyelesaikan urusannya dengan tokoh nomor 1 di Sekte 7 Misteri, dia pasti sudah pergi jauh. Dengan demikian, dia tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan mereka. Setelah menatap Wang Jueju sejenak, dia berkata dengan misterius, "Aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, pemimpin Sekte Wang. Setelah pertemuan antara dirimu yang terhormat dan aku akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke negeri yang jauh. Kemungkinan besar aku tidak akan kembali ke Pegunungan Pelangi Surgawi. Sebelum aku pergi, aku ingin membuat kesepakatan dengan pemimpin sekte yang akan menguntungkan kedua belah pihak," ucap Han Li. "Kesepakatan?" ucap Wang Jueju diliputi tanda tanya besar dalam pikirannya. Pemimpin Sekte Wang tercengang. Namun setelah mendengar bahwa dia ingin membuat kesepakatan dengannya, dia bahkan lebih bingung. "Kesepakatan macam apa yang bisa kulakukan untuk Dewa Obat Han Li?" ucap Wang Jueju bertanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit gelisah. Saat siang tiba, Han Li tidak muncul di aula sekte puncak matahari terbenam pada waktu yang telah ditetapkannya. Sebaliknya, pemimpin Sekte Wang tiba di tempat pertemuan terakhir, serta sedikit gemetar karena kegembiraan. Pemimpin Sekte Agung Wang langsung mengumumkan bahwa mereka tidak perlu menunggu Han Li karena Han Li telah meninggalkan Pegunungan Pelangi Surgawi. Dia tidak tahu kemana Han Li pergi, tetapi dia menduga bahwa Han Li telah meninggalkan provinsi Jing dan bahkan negara bagian Yue. Alhasil, semua masalah mereka telah sirna. Ketika mereka yang hadir mendengar kata-kata ini, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan saling memandang dengan kaget. Seluruh ruang rapat benar-benar sunyi. "Dia tidak ada di sini lagi. Kalau begitu, bukankah rencana kita berubah menjadi omong kosong? Mengapa? Mengapa dia pergi?" Orang-orang ini memiliki pikiran tak berdaya yang beredar di kepala mereka. Tidak lama setelah Han Li meninggalkan Pegunungan Pelangi Surgawi, pemimpin Sekte Wang mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk menerima Li Feiyu sebagai penggantinya dan telah mempromosikannya dari wakil kepala divisi menjadi kepala divisi pedang eksternal. Sejak saat itu, Wang Jueju telah menaruh banyak perhatian dan kepercayaan padanya. Lebih jauh lagi, paman ketika Han Li akan membuat kesalahan ceroboh dan melanggar aturan sekte di masa mendatang beberapa tahun dari sekarang. Ketika ia seharusnya mengkhawatirkan keselamatannya, pemimpin Sekte Wang telah campur tangan dan membelanya. Sedangkan untuk pemimpin Sekte Wang sendiri, ia terluka parah setelah menghadapi beberapa musuh yang tangguh dalam salah satu konflik sekte di masa depan dan hampir mati. Namun, setiap kali anggota sekte mengira bahwa ia akhirnya akan menyerah pada luka-lukanya, pemimpin Sekte Wang akan meminum pil obat dari botol giok dan entah bagaimana secara ajaib dapat selamat. Tidak hanya itu, ia juga masih bisa bercingkrak-cingkrak penuh vitalitas. Hal ini menyebabkan orang lain merasa agak cemburu, dan mereka menyelidiki untuk mendapatkan rincian tentang asal-usul obat tersebut. Namun tentu saja, Wang Jueju tidak akan pernah membocorkan rahasianya.
Sebaliknya, ia hanya bergumam kata-kata yang tidak penting setiap kali mereka bertanya kepadanya. Dengan demikian, semua orang yang ingin mengetahui rahasianya kembali dengan tangan hampa. Setelah Wang Juaju meninggal, ia meninggalkan pil obat bernama pil penambah vitalitas. Saat itu hanya tersisa 3 pil di dalam botol giok. Ketiga pil ini menyebabkan badai berdarah dan membawa masalah yang tak berkesudahan bagi keturunan Wang Jueju. Namun semua itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi tidak ada gunanya membahasnya sekarang. Adapun Li Feiyu saat ini, dia memegang beberapa botol di tangannya dan selembar kertas. Dia baru saja kembali ke kediamannya dari tempat Sang Xiu'er dan menemukan beberapa barang yang tiba-tiba muncul di rumahnya. Catatan kertas itu ditinggalkan oleh Han Li, dan informasi yang terkandung sangat sederhana. Han Li telah meninggalkan Sekte 7 Misteri dan mungkin tidak akan pernah kembali. Catatan itu juga menyebutkan bahwa di dalam botol-botol itu terdapat pil-pil obat yang telah ia buat dengan susah payah. Pil-pil itu akan dapat memperpanjang umur Li Feiyu. Jadi Han Li berharap agar Li Feiyu tidak menolak pemberiannya. Di bagian belakang kertas ada gambar wajah Han Li yang tersenyum di dekat tanda tangannya. Di samping wajah yang tersenyum itu ada kalimat ucapan selamat kepada Li Feiyu dan Sang Xiu'er, berharap mereka segera menikah dan memiliki banyak keturunan. Setelah Li Feiyu pulih dari keterkejutannya, dia berlari keluar dari kediamannya dan bergegas menaiki puncak gunung kecil yang dekat dengan rumahnya. Di puncak gunung, Li Feiyu menatap ke arah gerbang utama Sekte 7 Misteri, hanya untuk melihat hamparan padang hijau. Ia tidak dapat menemukan satupun siluet, tetapi ia menunggu tanpa bergerak selama setengah hari sebelum menarik nafas dalam-dalam. Sambil gemetar karena emosi terlihat di wajahnya, ia berkata dengan suara rendah, "Jaga dirimu, aku mendoakan yang terbaik bagi masa depanmu." Baru pada saat itulah Li Feiyu perlahan turun dari puncak gunung. Rasa depresi terpancar dari punggungnya yang kesepian. Pada saat ini sebuah kereta kuda sedang berlari di jalan setapak menuju ke timur. Han Li dan jiwa bengkok sedang duduk di dalam kereta. Meskipun kereta roda 4 ini tidak terlalu sempit, Han Li telah menghabiskan 3 tel perak dan menyewa kendaraan itu untuk sementara waktu hingga hanya mereka berdua yang berada di dalam kereta. Kereta kayu ini tampak usang dan compang-camping di permukaan, tetapi bagian dalamnya sebenarnya sangat bersih dan rapi. Tidak hanya itu, kedua kuda yang menarik kereta itu berada di puncak kehidupan mereka, penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Dengan kekuatan yang kuat, mereka menarik kereta itu dengan kecepatan yang dapat disamakan dengan terbang. Justru karena Han Li memperhatikan dua hal ini, dia rela menghabiskan 3 tel perak untuk menyewa kereta. Biasanya hanya 1 tel perak sudah cukup untuk menyewa kereta sejenis ini. Pengemudi itu adalah seorang rakyat jelata setengah baya yang kurus kering dan kecoklatan serta menolak untuk ikut dalam percakapan. Selain saat Han Li memulai percakapan dan menanyakan arah, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Hal itu membuat Han Li merasa puas. Di sebelah Han Li ada jiwa bengkok yang bertubuh besar dan bertopeng untuk menutupi wajahnya, membuatnya tampak sangat misterius. Jika pengemudi itu tukang gosip, pasti akan ada banyak masalah. Burung bersayap awan berbulu kuning yang cerdas itu berdiri di bahu Han Li. Matanya setengah tertutup, seolah sedang beristirahat. Jiwa bengkok yang duduk di kursi menghadap Han Li membawa sebuah paket besar. Selain beberapa pakaian bersih, paket itu berisi emas, perak, dan beberapa botol yang cukup berat. Adapun barang-barang lainnya, seperti surat wasiat Dr. Mo dan beberapa barang kecil lainnya, Han Li membawanya di tubuhnya karena takut ia akan salah menaruhnya. Han Li duduk dengan tenang di kereta, mendengarkan suara roda kayu yang berputar tanpa ada perubahan dalam ekspresinya.
Tidak ada alasan baginya untuk bersedih karena meninggalkan sekte 7 misteri. Satu-satunya hal yang tidak ingin ia tinggalkan adalah sahabat karibnya, yaitu Li Feiyu. Namun, dengan pengetahuan bahwa rekannya telah menerima catatan dan pil yang telah ia buat, Han Li berharap bahwa semua itu akan cukup bagi Li Feiyu untuk menjalani paruh kedua hidupnya dengan tenang. Memikirkan hal ini, ia menegangkan tubuhnya, menyandarkan punggungnya di kursi empuk dan tertidur. Mengenai tujuannya, ia telah memberitahu pengemudi sebelumnya, dan itu adalah desa kecil tempat ia berasal. Meski ia tahu itu mustahil, ia tetap berharap besar bahwa saat ia membuka mata, ia akan dapat melihat wajah-wajah keluarganya di sekelilingnya. Dia telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, sehingga wajah mereka telah lama memudar dalam ingatannya. Jadi, sebelum Han Li benar-benar memulai perjalanannya selanjutnya, dia perlu bertemu dengan anggota keluarganya untuk terakhir kalinya. Jika tidak, hatinya tidak akan pernah tenang. Aku penasaran bagaimana keadaan adik perempuanku sekarang. Dia seharusnya sudah berusia 16 atau 17 tahun. Wanita dewasa. Menurut surat-surat yang kuterima, sepertinya dia telah bertunangan dengan keluarga baik-baik dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menikah, pikir Han Li. Sosok yang lemah dan kecil muncul di benak Han Li tepat saat dia hendak tertidur. Pemilik sosok ini selalu berada di belakangnya, memanggilnya kakak. Waktu benar-benar berlalu sangat cepat, gumam Han Li. Dalam suasana hangat dengan kenangannya sendiri, Han Li tertidur. Kali ini ia tidur nyenyak dan damai, mirip dengan saat-saat ketika ia masih muda dan orang tuanya berada di sampingnya, melindunginya dari bahaya. Setelah 5 hari berjalan menyusuri jalan tanah kuning, Han Li akhirnya melihat sebuah desa yang jauh dari kejauhan. Ada tembok rendah yang terbuat dari lumpur, dan jalan bergelombang yang penuh dengan lubang. Semua ini pernah memikat Han Li sedemikian rupa, sehingga ia memimpikannya setiap hari. Sekarang akhirnya muncul di depan matanya. Han Li menahan kegembiraan di hatinya. Dia membiarkan pengemudi menghentikan kereta jauh di luar desa, sementara jiwa bengkok tetap berada di dalam kereta. Kemudian Han Li berjalan menuju ke arah desa. Semakin dekat dia, semakin cepat jantungnya berdebar. Selama beberapa saat, Han Li diliputi emosi yang baru saja dirasakannya beberapa waktu lalu.